banyak yang dikenal. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Ada namanya sih familiar nih ya, tapi bener nggak ya orangnya yang itu? Menyapa semua teman-teman. Ini ada Teh Ayu, ada Mbak Winda, ada Daya, ada ini Mbak Dini. Ya, dan semuanya ya, entah kalau di absen jadi nggak beres-beres. Saya izin share screen. Jujur teman-teman, saya tuh agak deg-degan sebenarnya ya di sore hari ini karena ini aja sih deg-degannya tuh. Kira-kira ini apakah ini emang yang diperlukan sama teman-teman apa bukan gitu ya gitu. Nyambung nggak ya sama apa yang lagi dihadapi sekarang gitu ya. Nanti lebih kurangnya mungkin nanti kita bisa banyak berdiskusi. Oke. Berdamai dengan masa lalu. Tadi udah dikenalin sama Teh Devi, saya Wiwi. Sebenarnya latar belakang saya seorang dokter hewan. Saya memilih jadi ibu rumah tangga semenjak menikah, dan ternyata perjalanan menjadi seorang istri dan seorang ibu itu malah nyasarnya ke bidang yang sekarang digeluti gitu, tentang kesehatan mental dan juga konseling. Saya tinggal di Bandung, anak saya ada 4, yang paling gede itu 9 tahun, yang paling kecil 3 tahun. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi tentang berdamai dengan masa lalu, makanya ini karena saya nggak punya gambaran ya, sebenarnya benar nggak sih teman-teman nih ada masa lalu yang belum dilepaskan, ataukah mungkin kesini mau nyamain persepsi gitu. Kalau ala ibu gimana sih, aku taunya gini, mungkin gitu ya, atau ada juga yang pengen tahu aja, nggak apa-apa, cuman biar bahasannya nanti lebih bisa mengkerucut, boleh ya kepo dulu nih teman-teman, bisa buka dari handphone, buka ke browser menti.com, terus masukin kode yang ini. Di sana ada pertanyaan, masa lalu apa yang masih sulit dilepaskan? Ada pilihannya, ada 3, tapi itu bisa diisi beberapa kali kok. Nah, kalau boleh saya kepo nih teman-teman, ini dong apa? Coba boleh diisi. Di sini diisi anonim kok, nggak ketahuan. Gitu. Masa lalu itu kita samain dulu ya definisinya. Masa lalu itu bukan berarti yang pas saat kita masih kecil aja kok. Bahkan kejadian kemarin, bahkan sedetik sebelumnya itu juga adalah masa lalu. Gitu. Devi, ini screen saya udah ganti kan ya? Iya, sudah. Oh, screen-nya ke menti.com. Oh, belum. Oh, itu belum. Yang kuis ya? Oh, iya. Belum ya? Tar. Boleh teman-teman masukin di situ, di menti.com, masa lalu apa yang sekarang masih sulit dilepaskan gitu. Apakah mungkin boleh terkait orang, boleh nulisin orangnya atau peristiwanya, misal saya pernah ditipu, atau saya pernah difitnah, atau ya. Tadi tuh kodenya 48083370. Iya, masukin kodenya itu. 48083370. Tapi invalid ya? Oh gitu. Enggak, ini ada nih. Perpisahan dengan mantan. Oke, ini ada yang udah masuk. Masya Allah. Penolakan oleh keluarga suami. Dalam. Ada lagi. Orang tua suka underestimate. Orang tua suka mukul. Pernah gitu ya dulu. Mungkin ya, hasil karyaku tidak dihargai. Oke. Apalagi yang berat? Marah sama anak. Marah sama anak berarti masih ngerasa bersalah terus gitu ya. Ayah sudah pergi, mertua suka ikut campur. Oh, ipar suka nyinyir. Gagal nikah, pisah dengan mantan. Oke, ada lagi.
Diteriakin, oke. Pernah ada pelecehan, oke. Kehilangan ayah, ibu tidak menghargai, mertua ikut campur. Diteriakin ibu. Dibully, oh pernah sulit finansial, oke. Biasanya kalau ada kata yang sama itu katanya jadi gede sendiri nih Teh Devi. Berarti ini kan ini nggak ada satu kata yang sama persis gitu ya. Jadi semua tulisannya kecil-kecil. Berarti ini saking variatif banget peristiwa yang dilalui oleh kita gitu. Walaupun senada gitu ya, tapi pasti nggak sama persis gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Dari sini ada gambaran berarti di tema tentang mertua, kepergian, kemudian orang tua, pelecehan, pembulian, terus macam-macam. Baik, teman-teman, saya terima kasih yang udah mau share. Mudah-mudahan nanti bisa dibahas pada sesi kali ini gitu ya. Oke, saya izin share screen lagi. Sekarang mau cerita dulu tentang the nature of life gitu ya. Tentang alamiahnya hidup kita ini pasti nggak ada yang enggak yang namanya mengalami ujian. Bahkan dikatakan bahwa para nabi itu sendiri adalah yang ujiannya paling berat. Padahal mereka yang jelas-jelas dikasih label, dikasih nama tuh kekasihnya Allah. Nah, maka kalau Nabi aja diberi ujian yang ujiannya lebih berat dari kita, ketika kita, dan Nabi itu ada juga manusia, ketika kita juga mendapatkan ujian, kita mungkin mendapatkan musibah, hal-hal yang enggak menyenangkan, ya memang sejatinya semua orang pasti ngalamin hal itu, enggak ada yang dispesialin, dan itu jadinya, jadi enggak ada yang dapat, ada yang enggak dapat ujian gitu ya, kecuali mungkin kita sering dengar orang-orang yang dikategorikan istirahat sama Allah, diberi kenikmatan, happy-happy aja gitu ya, mungkin ujiannya juga nggak banyak, tapi itu di dunia gitu, tapi kan nggak akan yang namanya di hari akhir bisa selamat juga gitu ya, kalau sama Allah tuh udah nggak dipeduliin, udah dibiarinin. Dan dalam surat Al-Furqan, Allah berfirman bahwa dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu maha melihat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, kita juga tahu bahwa memang Allah akan menguji kita dengan sedikit kekurangan, harta, kelaparan, jiwa, dan buah-buahan gitu ya. Semacam itu kalimatnya. Jadi memang sejatinya kita hidup pasti akan mengalami ujian. Terus dalam ujian gitu biasanya kan kalau ujian tuh nggak enak gitu ya Teh Devi ya. Ada juga sih mungkin orang-orang yang kalau ujian, yeay ujian gitu ada. Ya tiap orang boleh lah punya persepsi masing-masing tentang ujian. Tapi mungkin sebagian besarnya gitu ya kayak saya gitu, ujian itu adalah satu hal yang nggak nyaman rasanya gitu dan justru malah bikin terluka gitu. Tapi kenapa sih kita perlu terluka ini? Kalau kita kembali mengingat hakikat penciptaan diri kita, bahwa manusia itu diciptakan punya peran masing-masing di muka bumi ini. Dan karena Allah tahu kita punya peran itu, Allah jugalah yang paling tahu banget orang ini perlu dikasih peristiwa apa, perlu mengalami hal apa, supaya nanti hal tersebut mendukung dia menjalankan perannya. Dan menjalankan perannya itu tentu bukan peran yang
main-main gitu ya. Peran tersebut adalah peran yang membuat kita, ketika kita bisa berperan, ketika kita memang bisa berkontribusi, itu adalah diri kita yang menjadi versi terbaik dari diri ini. Kita belum bisa berperan secara maksimal kalau belum mengeluarkan potensi terbaik kita, dan potensi itu biasa dikeluarin dari peristiwa-peristiwa itu. Ini ada quote menarik, ini yang saya capture di sini gitu ya. Perbedaan antara sekolah dan kehidupan. Di sekolah kita diajarin dulu, baru kita dikasih ujian. Tapi dalam kehidupan kita tuh diuji dulu supaya kita bisa mendapatkan pelajaran gitu dari hal tersebut. Dan maka dari itu, untuk mendukung peran kita di muka bumi, maka akan ada orang atau peristiwa mungkin yang menyakitkan gitu ya, yang nggak enak gitu, dan mereka itu adalah dipinjam sama Allah untuk melakukannya pada kita. Kayak tadi ada sebagian orang menjadi ujian bagi sebagian yang lain. Mungkin di sini ada yang lewat mertua, lewat orang tua, lewat anak, lewat tetangga, saudara, dan lain-lain. Dan hakikatnya penciptaan diri kita sebagai manusia, Allah menciptakan kita juga tentu pengen dikenal bahwa akulah sang pencipta gitu. Dan peristiwa-peristiwa ini yang mungkin nggak nyaman, kadang kita kalau nyaman-nyaman aja biasanya kita suka lupa, suka ngerasanya kayak nggak butuh siapa-siapa gitu. Tapi saat kita terluka, nggak nyaman, nggak enak, kan itu disitulah momen dimana kita berdialog, kita mulai mencari sesuatu di luar diri kita yang lebih besar, yang bisa membantu dan menolong kita. Kenapa sekarang hari ini misal kita masih sangat terbebani, mungkin karena kita memang menanggung beban itu sendiri. Kita ngerasa kitalah yang perlu untuk menyelesaikannya gitu. Padahal sejatinya kita sebagai seorang muslim, orang Islam, asal katanya dari aslama, kita diminta untuk berserah. Maka kejadian peristiwa yang nggak enak ini adalah bagaimana kita mengingat kembali untuk mengenali siapa pencipta kita. Dan mengingatkan kita juga bahwa kita tuh mau kemana. Apa iya kita mau muter-muter di situ aja gitu, seakan-akan kita nggak punya nanti kehidupan yang lain setelah di dunia ini. Kemudian kenapa sih kita dapat ujian gitu ya? Kita mungkin sering dengar gitu ya, hadis-hadis bahwa ujian itu ya sejatinya untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian juga tanda cinta Allah kepada seorang itu adalah ya dengan ujian-ujian dan juga dengan musibah ya, sebagai apa? Ya sebagai bentuk kalau kita bilang memang la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tentu itu perlu dibuktikan apakah iya kita memang sudah tidak menuhankan yang lain selain Allah gitu. Nyatanya kita hari ini mungkin masih menuhankan yang lain, kita menuhankan masalah kita, mungkin kita menuhankan, jadi yang sering diulang-ulang dalam ingatan kita adalah orang yang udah menzolimi kita. Jadi disinilah kalau kata saya sejatinya ya ujian kehidupan itu adalah sebenarnya ya ujian iman kita, bagaimana apakah kita nantinya akan menjadikan Allah sebagai tempat bergantung, menjadikan Allah sebagai tempat kembali, dan apakah kita bersedia untuk menerima ketetapannya gitu ya. Karena ketika hal itu sudah terjadi, nggak bisa diganti lagi gitu. Sedetik yang lalu pun saya nggak bisa menarik kata-kata saya yang barusan gitu. Jadi ya begitulah. Kita lanjut lagi ya biar nggak kelamaan di sini. Oke. Kemudian pada masa lalu yang belum dilepaskan, ngerasain nggak sih teman-teman ada efeknya gitu sampai saat ini?
Kalau saya, iya banget. Ketika saya menggenggam erat masa lalu saya, harusnya dulu nggak gini, harusnya dulu orang tua saya nggak gini, harusnya dulu saya melakukan ini dong, kok bisa-bisanya dia melakukan itu ke saya, kayak gitu ya. Ternyata lama-kelamaan gitu ya, semakin menuanya umur saya gitu, ternyata itu kok kayak saya tuh membawa beban yang berat banget. Ibaratnya kita kayak bawa ransel kemana-mana. Anggaplah gini, ketika saya dapat peristiwa nggak enak dari si A, ibaratnya si A itu kayak ngasih apel, misalnya lo misalnya lo bla 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 lah Wik gitu misalnya, terus saya dan saya mengiyakan tuh kata dia tuh, bisa-bisanya dia ngomong gitu, ibaratnya dia kayak ngasih apel, terus apelnya saya ambil, ini dari si A, belum nanti dari si B, belum nanti dari si C, itu apelnya saya kumpulin gitu ya, terus jadi banyak, terus saya bawa kemana-mana, saya bilang, kok bisa-bisanya sih dia melakukan ini ke saya gitu ya, padahal yang nerima apelnya siapa? Kan kita gitu ya. Terus apelnya makin lama makin busuk, makin berat, tapi tidur dibawa, kemana-mana dibawa, diingat-ingat terus, dan kita masih bilang, kok bisa-bisanya ini apel banyak banget kayak gini, berat lah, yang masih menggenggam apa-apanya siapa? Kan kita juga gitu ya. Sehingga apa yang terjadi saat itu, saya jadi nggak ngerasa bahagia, pasti sulit bahagia karena fokus saya selalu pada hal-hal yang membuat saya nggak nyaman gitu. Dan ketika kita mengalami peristiwa yang nggak enak, pasti di sana juga ada banyak emosi yang tercipta gitu, yang muncul secara alamiahnya. Tapi karena si emosinya itu juga dipelihara. Waktu itu saya marah, makin diingat marahnya tambah marah. Waktu itu saya sedih, sedihnya masih dipelihara, sedihnya tambah sedih, kecewanya tambah kecewa. Jadi ibaratnya diri kita ini punya kantong emosinya itu juga lama-lama bisa penuh lah kalau sama kita, semua segala dimasukin gitu. Sehingga apa yang terjadi kalau udah penuh, ada hal sepele aja kita jadi udah mudah lober gitu ya, mudah reaktif karena kantong emosinya udah penuh. Balik lagi teman-teman ke menti.com, masukin kode. Kalau misal kita ngomongin emosi nih, emosi apa sih yang paling dominan dirasakan akibat peristiwa tersebut yang tadi teman-teman tulisin? Ya, silakan ya, teman-teman. Ini dari tadi saya nggak bisa masuk, Bu. Gitu. Ntar ya, aku share yang ini, screen-nya. Emosi apa yang dominan muncul? Wah, ini udah nambah lagi ya kayaknya. Ini kodenya ini ya, 48083370. Ngerasa takut, merasa dihina, marah, sedih, benci, kesal. Oke. Tidak percaya diri. Jadi gampang murung. Kesal, marah, jadi baperan. Jadi menyalahkan orang lain. Oke. Ini dominannya berarti yang paling gede ini marah ya, emosi marah yang paling
Rasain minder, jadi kecewa, tidak percaya diri. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah berbagi emosi apa yang dirasain akibat dari peristiwa tersebut yang ternyata kalau mau jujur-jujuran masih kerasa kan ya sampai sekarang. Masih banget. Oke. Mungkin semuanya ya, Bu. Lanjut lagi. Kenapa? Semua emosi itu mungkin ada ya. Iya. Campur aduk. Jadi macam-macam namanya tadi Devi, sedangkan yang namanya kantong itu kan ada kapasitasnya ya. Kalau semuanya dimasuk-masukin gitu ya, terus macam-macam rupa-rupa. Sementara kehidupan kita saat ini aja, kita tuh juga udah bergelut sama emosi-emosi kita yang lain gitu. Sama anak kita, sama pasangan kita, mungkin sekarang kita punya tetangga, punya keluarga baru dan lain sebagainya. Dan itu masih dibawa, kebayang berat banget gitu ransel yang kita bawa. Oke. Teman-teman kayaknya ini langsung to the point banget gitu ya. Lalu gimana sih kita mendamaikan diri kita, berdamai dengan masa lalu? Ini langsung langkah praktisnya. Yang pertama itu adalah niatkan dan temukan dulu alasan yang kuat untuk berdamai dengan masa lalu. Karena dari niat dulu aja gitu ya, sepengalaman saya ketika kita memang udah meniatkan, Allah yang akan membimbing kita untuk menemukan jalannya gitu, menemukan jalan kedamaian itu sendiri. Nggak tahu misal kita ketemu siapa, nggak tahu tiba-tiba dapet insight baca apa, dan pertemuan itu tuh kerasa banget gitu, Allah yang guide kita langsung gitu. Selama yang penting kita niatkan dulu aja. Oke, aku berniat ya Allah ingin berdamai dengan masa lalu aku nggak mau nyimpen hal ini, aku nggak mau bawa ransel yang berat ini. Sehingga dengan niat itu kita alasannya juga pasti kita juga alasannya kuat ya aku ternyata jadi gampang marah sama hal yang sepele gitu ya, mungkin kita jadi kasihan juga ke anak, terus juga aku jadi ketakutan nih kalau kumpul keluarga besar gitu, terus kan kita jadi ngerasanya aku jadi nggak percaya diri, masa lalunya belum dilepasin, percaya dirinya tuh belum let it go dan memang belum melatihkan hal tersebut gitu ya. Jadi kayak kalau masa lalunya masih kita genggam itu ibaratnya kita tuh kayak diikat sama sebuah rantai yang kalau kita berjalan si rantainya tuh bakalan narik kita kembali gitu, narik kita balik lagi gitu, kok seakan aku mau maju susah banget gitu ya, karena kita masih ngiketin rantainya itu ke kaki kita gitu, sementara kuncinya kita yang pegang. Maka kalau kita mau melangkah dengan lebih ringan, buka dulu rantainya gitu, lepasin, maka kita akan bisa melangkah dengan lebih ringan insya Allah. Kemudian kita perlu sadari juga nih, kita perlu kenali apa saja sih sebenarnya yang perlu didamaikan, apa sih hal yang bikin gak nyaman. Teman-teman nanti bisa buat di rumah tabel ini kita tulisin skala lukanya gitu ya, waktu usia 8 tahun gitu, itu saya terluka banget 9 tahun. Nah, boleh tuh ceritain dengan jelas apa yang terjadi, siapa yang ada di sana, kejadiannya gimana, bagaimana, dan mengapa gitu. Kemudian kita tulisin juga secara singkat kalau memang itu adalah seorang ada kaitannya sama pelaku gitu ya, dan kita ngerasa kita jadi korban gitu akibat perbuatannya, boleh ditulisin siapa dia, usia dia, hubungannya sama kita apa. Kemudian kita ingat-ingat lagi peristiwa itu, ada nggak yang secara indrawi masih kita ingat gitu, yang masih kerasa sampai sekarang. Misal
mungkin saat itu kita masih kayak mendengar suara pintu gitu ketika orang itu pergi, atau kita masih mungkin saat itu ada aroma khas yang masih kita kita cium gitu, atau kata-kata yang masih kita ingat saat itu. Kenapa kita perlu ngeh gitu sama hal ini? Karena karena jika secara indrawi itu masih kerasa banget di tubuh kita gitu, berarti pengalaman yang nggak menyenangkan itu pun masih kuat banget. Dan ketika kita tahu memang secara indrawi masih tersimpan, kita mulai bisa menyadari sensasi-sensasi tubuh kita. Mungkin selama ini nggak nyaman di bagian mana, nggak nyaman di bagian pundak kah gitu, ataukah nggak nyaman di bagian kepala kah, dan lain-lainnya. Itu bisa jadi karena masih ada hal-hal yang secara indrawi yang kita simpan. Kemudian emosi apa yang muncul saat itu. Kemudian unfinished business-nya kira-kira apa sih hal yang ingin dilakukan saat itu tetapi nggak sempat dilakuin, baik pikiran, ucapan, tindakan, atau kebutuhan. Mungkin saat itu aku tuh pengen ngebela diri, mungkin saat itu aku tuh pengen teriak, mungkin saat itu kita pengen harusnya aku ngomong gini gitu, mungkin harusnya aku bisa mendapatkan perlindungan gitu. Nah, kira-kira hal apa yang masih belum selesai gitu pada momen itu. Karena kayak misalnya dari indrawi aja gitu ya, Teh Devi ini biar ini pura-pura ngobrol sama Teh Devi aja ya, atau biar ini aku teh mulai rada los gini nggak lihat muka. Ya, boleh. Iya. Oke, Teh Devi di mute nggak apa-apa sih, aku ceritanya ngobrol aja gitu. Ya, Jadi makanya kadang-kadang aku tuh hadir. iya. Nggak, kadang-kadang tuh gini, kita tuh suka nggak sadar ada shadow gitu Teh. Jadi mungkin peristiwanya tuh sama si bapak kita gitu, tapi ketika kita ngelihat sosok laki-laki yang kayak gimana gitu, kita tuh kok kayaknya nggak suka banget, atau kita selalu bermasalah terus sama yang namanya laki-laki atau segala macam. Oh, mungkinkah si laki-laki ini ada shadow, ada bayang-bayang dari masa lalu kita sama tokoh laki-laki juga di masa lalu, entahkah ayah kita ataukah kita punya isu misalnya pernah dihukum sama guru, apakah itu ngingetin hal ke situ gitu. Gitu kira-kira Teh. Kayak misalnya aku aja Teh, baru kemarin aja tiba-tiba keinget gitu ya. Aku tuh suka sebel kalau suami aku tuh tiba-tiba nyengirnya kayak khas gitu ya. Aku tuh juga nggak kenapa sih gitu tuh. Ini diniatin aja, ada apa ya, tiba-tiba keinget gitu. Pernah dicibirin dengan gaya ketawa nyinyir kayak gitu. Dengan Sama gayanya itu ya, gayanya khas. gitu Teh. Iya, saya Oh juga iya. pernah. Kadang kita suka bingung ya, ih nyebelin banget sih mukanya misalnya gitu, kita nggak tahu alasannya apa, padahal kalau mau kita tilik lagi bisa jadi itu shadow seseorang di masa lalu gitu yang muncul lagi sama orang yang kita temui di masa sekarang. Dan perasaan nggak nyaman gitu ya, atau mungkin ada emosi juga yang muncul tuh saat ini. Sebenarnya emosi tuh ngasih kode ya Teh ya, Iya, ngasih betul. kode bahwa ya ini tuh emang perlu kamu selesain gitu. Ketika Dan emosi itu kan sejatinya adalah netral gitu ya, dia tuh nggak baik juga nggak buruk, cuman dilabelin negatif positif itu berdasarkan rasanya yang dirasain di badan kita. Ketika kita ngerasanya nyaman, oh ini positif, oh rasanya nggak nyaman, oh ini negatif gitu ya. Sejatinya emosi itu netral. Kenapa netral? Karena dia tuh pasti muncul secara spontan dan alaminya tanpa kita sengajain gitu ya. Misal ketemu ular gitu ya, kita ngerasa takut kan nggak disengaja gitu ya, karena kita punya belief bahwa si ular itu berbahaya gitu ya, pasti langsung otomatis tuh takut tuh muncul. Jadi itu sama kayak kalau Bu, jadi kalau misalnya itu tuh walaupun itu bukan dia orangnya gitu ya, tapi itu akan muncul perasaan itu ya. iya Teh, kalau ada jadi trigger tuh bisa munculnya dari mana aja, walaupun bukan si pelaku di masa kini gitu. Atau bisa juga nggak sih kayak ya itu tadi kali ya peristiwa, jadi tiba-tiba
itu tuh kayak kembali ke masa lalu gara-gara suasananya itu tuh mirip ya kayak dulu kayak Iya, apa misalnya itu bisa kayak gitu ya Bu ya. iya, iya, bisa kayak gitu. Ya. Gitu. Atau yang paling sering deh ya kalau kita udah jadi ibu-ibu dan punya anak gitu ya, sering banget tuh momen-momen misal numpahin air, keselnya kok kesel banget gitu. Kok kita anak kan dia masih kecil numpahin air wajar, kenapa kita marah banget gitu? Apakah sebenarnya peristiwa itu mengingatkan kita pada kejadian waktu kita kecil numpahin air atau numpahin sedikit makanan pun dimarahinnya secara berlebihan, itukah gitu? Oke, dan saat itu mungkin unfinished business-nya adalah kita nggak bisa ngebela diri. Mungkin saat itu kita masih kecil, punya keterbatasan kosakata. Saat itu kita mungkin secara normal nggak boleh gitu anak berbicara gitu ya sama orang tua misalnya ya, kalau orang tua lagi ngomong tuh nggak boleh ngomong kita tuh gitu. Nah, cuman teman-teman selain menuliskan hal-hal yang ini, teman-teman juga seimbangkan dan cari, temukan dan kenanglah memori yang juga menyenangkan. Entahlah itu memori, pokoknya yang namanya masa lalu itu kan yang sudah berlalu ya, nggak perlu yang jauh-jauh, yang kemarin-kemarin tulis aja. Mungkin saat ini kok rasa bahagianya kok kayak biasa aja ya, jadi itu bahagia atau enggak ya? Atau ketika kita mau nginget, tapi setelah itu kan ada peristiwanya gini-gini gitu. Nah, yang kayak gitunya di-cut dulu, kita fokusnya pada udah yang menyenangkannya apa. Kenapa kita perlu nyimbangin hal ini? Karena kalau selama ini kita fokusnya sama masa lalu yang enggak enak, si otak kita tuh udah kelatih banget. Si otak kita udah kelatih banget punya pattern untuk ada misal dengar musik mellow dikit langsung gampang kembali gitu, lihat apa dikit langsung keingetan gitu ya. Cuman lihat tetangga buka pagar tiba-tiba langsung inget, dia mana pernah bukain pagar buat aku misalnya gitu ya, langsung semuanya tuh dikait-kaitin gitu. Nah, maka kita perlu seimbangkan dengan mencari dan mengenang memori yang menyenangkan. Awal-awal mungkin apa sih cuma gitu aja nih, nggak bahagia gitu ya, wajar aja. Kenapa? Karena kita jarang melakukannya gitu. Makanya kita bentuk pattern, kita ulang-ulang terus. Si memori menyenangkan ini semoga bisa menyeimbangkan hal-hal yang nggak enak yang selama ini lebih sering kita kenang. Oke, terus lalu ambil tanggung jawab dan pulihkan luka. Kalau gini, saat kita terluka memang gimana ya, tadi tuh kan kita tuh pasti emang dapat ujian ya, baik itu kita mau menjadi versi terbaik dari diri kita kan ibaratnya kayak kita naik kelas gitu ya. Mungkin kita kelas 1, ibaratnya kita kelas 1 tambah-tambahan biasa mah udah bisa. Nanti naik kelas kita belajarnya kali-kalian gitu. Dan makin bertambahnya umur kita, idealnya gitu ya, kayak usia mental kita ya sama usia usia kelahiran kita gitu ya. Tapi ketika kita misal usianya udah 30 tahun, ternyata kita masih merespon kayak anak-anak gitu ya. Misal anak-anak, nak hari ini makannya cuma ini ya aku cuma ini doang sih, nggak mau ibu kan aku mah gini, kan itu respon anak-anak ya. Nah, ketika kita masih menolak, ketika kita masih ngeresponnya gitu belum sesuai sama usianya kita yang harusnya udah dewasa, maka disitulah mengambil tanggung jawab itu kan sesuatu mengambil tanggung jawab itu kan cuma orang dewasa ya yang bisa gitu ya Teh. Nah, maka dari itu ketika kita sudah menjadi sebesar ini, mari kita damaikan diri, kita ambil tanggung jawab, kita yang memulihkan luka ini, tapi kan dia yang nyakitin gitu. Ketika kita meresponnya masih nyalahin, itu kita belum mengambil tanggung jawab kepada diri kita. Gara-gara dia aku begini gitu. Padahal sejatinya yang namanya ujian kita dinaikin terus levelnya. Mungkin saya tuh pernah sampai gini lah Teh. Ya Allah nggak usah lah aku mah naik kelas, ya udah stay aja kelasnya. Daripada ngalamin kayak gini gitu, nggak enak, ngalamin kayak gini sakit.
Tapi mungkin Allah tuh ya cuma senyum aja gitu bilangnya, ya ampun Wi, bukan untuk ini kamu diciptakan gitu, kamu tuh punya peran, dan untuk menjadi peran tersebut kamu memang perlu mendapatkan hal ini. Misal kita nggak dapetin hal itu dari orang tersebut, maka kita tetap pasti akan mendapatkannya dari orang yang lain. Karena intinya adalah ada yang mau Allah ajarkan dari peristiwa tersebut. Cuman ini mengambil tanggung jawab aja tuh apa ya Teh? Jujur sih awalnya ya berat banget gitu. Wajar kok ketika kita masih yang, tapi waktu itu aku kan masih kecil, misalnya aku nggak ngerti, ya dia dong harusnya yang tanggung jawab, gara-gara dia aku begini. Tapi ketika kita masih mikirnya gitu, ternyata apa sih yang kita dapat saat ini? Apakah dengan nyalahin ternyata berubah? Nggak mengubah apa-apa. Karena sudah terjadi ya Bu. Jadi iya, dan kita mau nyalahin, kita masih mau nggak terima, dan nggak ada yang berubah apa-apa. Dan tinggal, makanya kita perlu di awal tuh ya perlu punya strong why yang kuat. Kenapa sih kita mau melakukan ini? Karena yang namanya ngambil tanggung jawab menjadi dewasa gitu ya, bahwa kebahagiaanku adalah tanggung jawabku, bahwa perkembangan diriku pun tanggung jawabku gitu, kayak bukan apa ya, faktor itu tuh, karena faktor itu terjadi mungkin kita ngerasa gara-gara kejadian A kita jadi nggak percaya diri gitu, padahal kejadian A itu mau ngajarin kita sesuatu, bukan mau bikin kita nggak percaya diri gitu. Percaya diri kita jadi nggak percaya diri karena kita yang mempersepsikan, karena semua kejadian itu juga sejatinya adalah netral Teh. Semua kejadian sejatinya adalah netral, tidak ada takdir yang buruk, yang ada adalah kitanya salah merespon gitu, belum tepat ngeresponnya. Misalnya gini Teh, aku tuh mau kerja ya Teh ya, terus naik kereta, terus terlambat, ternyata aku ketinggalan, otomatis aku bakalan terlambat kerja gitu. Kira-kira itu peristiwa enak atau nggak enak Teh buat Nggak aku? enak. Nggak Nggak ya. enak lah ya gitu ya. Ya sebel lah, aduh nanti gimana dimarahin, kan nanti aduh dimarahin atasan lah, dipotong gaji lah, apa segala macam gitu. Tapi Teh, ternyata keretanya tabrakan Teh. Oh. Saya yang nge-freeze atau Teh Dev yang nge-freeze barusan? Saya kayaknya. Aku ya. Soalnya ini. Aku kayaknya. Oh, iya. Bubu. Bubu ya. Oh, aku ya, iya soalnya kita suaranya dia on off. Oh gitu. Oke, terima kasih. Oh itu kayak kejadian itu ya Bubu ya, kayak kemarin ada pesawat kecelakaan pesawat kan, ada tuh yang ternyata nggak ke bawah ya. Maksudnya karena terlambat ya, itu mungkin ternyata emang Allah itu memang ngasih kode ya, ternyata itu ya. Jadi sejatinya semua peristiwa mah netral gitu, tidak ada yang mau bikin kita jadi nggak enak atau nggak menyenangkan gitu. Pas kita dalam persepsi kita, karena kita udah maknain ya terlambat mah musibah, ternyata pas kecelakaan nyatain diri kita jadi selamat, ya kita jadi bisa bilangnya anugerah gitu ya. Jadi hal-hal yang kita anggap nggak enak saat ini gitu ya, gara-gara masa lalu. Ibaratnya semua peristiwa mah hadiah ya Teh ya, hadiah yang terbaik dari Allah gitu. Ibaratnya adalah kado, hal yang menyenangkan itu mungkin kado yang dibungkusnya cantik gitu, harum, kita juga pengen bukanya juga seneng, antusias, dan di dalamnya ada hadiah mutiara misalnya ya. Sementara peristiwa yang nggak menyenangkan mungkin itu juga adalah sebuah kado juga, ibaratnya ya, kalau dianalogiin itu adalah kado juga, cuman bentuknya tuh acak-acakan, mungkin juga bau, kotor, dan menjijikan gitu. Selama kita masih, ini kok bisa-bisanya kado kayak gini, bla 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 gitu, tanpa belum membukanya. Padahal kalau kita mau buka, mungkin dalamnya adalah hadiah yang lebih indah dari kado yang sebelumnya gitu kira-kira. Kemudian, akui
Terus gimana sama si masa lalu tuh perlu diapain sih? Kita perlu akui, terima, maafkan, dan maknai kembali. Selama ini maknanya yang kita simpen tuh kan kejadian ini nggak enak, kejadian ini nggak nyaman, maka perlu untuk kita maknai ulang. Menemukan maknanya ini juga nggak bisa semalam gitu ya. Bisa jadi kita perlu waktu entah harian, mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan untuk sampai mantep, ya ampun ternyata gitu. Itu kalau pengalaman saya gitu sih, seringnya kalau si Bu Buma Lola gitu dapat maknanya lama. Kita ke slide selanjutnya ya, tentang akui, terima, maafkan, dan maknai. Jadi tadi kalau kita tadi udah punya listnya tadi ya Teh ya, kita udah punya listnya apa aja sih yang gak nyaman gitu. Memang kita perlu banget untuk meluangkan waktu untuk mendamaikan diri kita, ibaratnya ya, untuk memulihkan diri kita dari masa lalu yang gak menyenangkan gitu. Yang pertama caranya adalah dengan mengakui rasa nggak nyaman apa sih yang aku dapatkan, yang aku terima, yang aku alami, yang aku rasakan gitu. Kemudian itu ingatkan kepada diri kita bahwa rasa nggak nyaman itu memang bertujuan untuk mengingatkan bahwa diri kita tuh hanya manusia yang lemah, bahwa kita butuh tempat untuk bergantung gitu. Maka kalau saya ya Teh, kalau teknik heal-nya Teh simple aja sih sebenarnya, cuma ngobrol aja kok sama Allah gitu ya. Cuman cerita, ya Allah aku Teh ngalamin ini oleh si ini, tadi kan udah punya list ya gitu ya. List yang pertama dulu deh, sama si A gitu, ya Allah si A tuh pernah melakukan bla 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 kepada saya. Gara-gara perbuatannya itu saya tuh jadi kehilangan apa bla 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 bla, dan saya ngerasa di masa depan gara-gara perbuatan itu di masa depan tuh saya tuh ngerasa jadi kayak gini gitu. Kalau di depan Allah kita mau blaming orang juga nggak apa-apa gitu ya Teh, kalau kata saya ya, akuin aja semuanya gitu ya. Menurut saya ya Allah dia tuh orang paling nggak punya hati misalnya, kalau emang itu ada di pikiran kita, keluarin aja semuanya, akuin semua perasaan kita. Karena kenapa sih pengakuan ini penting? Kita akan sulit untuk menerima nih Teh, di step selanjutnya kita akan sulit menerima ketika kita masih belum mau mengakui hal itu. Kalau kita tuh sakit, kalau kita tuh dulu inginnya kayak gimana. Kalau saya cerita selain apa yang saya alami, saya juga cerita yang saya inginkan. Saya tuh inginnya ya Allah harusnya tuh orang tua saya gini. Harusnya tuh dulu saya didiknya gini biar saya jadi orang yang lebih percaya diri, biar saya jadi orang yang bla 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 gitu ya. Akui inginnya kita tuh kayak gimana, lalu ingatkan lagi diri kita bahwa ya Allah bantu aku untuk menerima, beri aku kekuatan agar aku bisa ikhlas terhadap peristiwa yang telah terjadi, terhadap peristiwa yang telah Engkau berikan gitu ya. Karena ini saya mengutip di surat Al-Qasas, Allah berfirman, dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Sehingga ibaratnya terhadap kejadian ini, ya kita memang nggak punya pilihan selain menerima, dan kita juga nggak bisa ngubah, kita nggak bisa kembali ke masa lalu, kita nggak bisa ngerubah lagi. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah terima aja gitu, dan menerima ini juga bukan hal yang mudah gitu. Maka kalau saya gitu minta kekuatan untuk bisa menerima hal tersebut, kemudian kita maafkan mereka, mungkin dimaafkan juga diri kita, mungkin akibat peristiwa itu kita jadi nyalahin diri kita sendiri. Dan tentang pemaafan ini di Al-Quran juga banyak banget Allah sudah kasih tahu gitu ya ke kita bahwa ya agar kita mau memaafkan orang lain gitu. Ini saya kutip di surat An-Nur ayat 22, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa
Allah mengampunimu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini adalah kisah tentang Abu Bakar, di mana Abu Bakar itu sebel banget gitu sama saudaranya karena saudaranya ini ikut-ikutan memfitnah Aisyah. Abu Bakar marah, kesel, terus enggak dikasih bantuan lagi, padahal selama ini Abu Bakar yang ngebantu mereka gitu, dan Abu Bakar tuh menghentikan bantuan. Ini kalau kita lihat ayat penggalan ayat sebelumnya adalah cerita tentang Abu Bakar, bahwa Allah berfirman jangan redaksi persisnya nanti teman-teman bisa lihat di Al-Qur'an ya. Cuma intinya tuh janganlah gara-gara kamu marah kamu jadi menghentikan bantuan gitu kepada keluargamu gitu, maka hendaklah mereka memaafkan gitu. Kemudian dan lagi-lagi memaafkan ini kalau yang saya pahami itu juga adalah perlu kekuatan yang luar biasa, dan sebagai manusia saya sih ngerasanya nggak mampu gitu ya untuk memaafkan, karena kayak misalnya yang saya tahu gitu ya, Allah Al-Ghafur, Allah Al-Afu. Al-Ghafur itu Allah Maha Pengampun, yang artinya kalau kita punya salah itu diampuni, berarti salahnya dicoret. Tapi kalau memaafkan itu kita punya kesalahan tapi kertasnya tuh ibaratnya putih gitu, nggak ada bekas-bekasnya yang dulu. Itu kan kayak luar biasa gitu ya. Sehingga ketika kita dikatakan bisa memaafkan, yaitu saat kita melihat orangnya, mengingat kejadiannya, kita udah bisa netral, nggak ada lagi rasa sensasi yang nggak nyaman di tubuh kita, ataupun nggak ada lagi emosi-emosi yang keluar. Dan untuk bisa mendapatkan sampai ke sana gitu ya, kalau saya butuh banget yang namanya meminta gitu ya, meminta dipercikan rasa maaf ke dalam diri saya agar saya bisa memaafkan. Kemudian kalau maknai ini saya cuma mintanya gini aja, ya Allah, apa yang ingin kau ajarkan padaku melalui peristiwa ini, pesan apa yang ingin kau sampaikan kepadaku melalui peristiwa ini, tolong bantu aku untuk menemukannya, tolong bantu aku agar bisa menumbuhkan diriku dari peristiwa ini. Kan mau ngajarin sesuatu, dan maknanya ini mungkin ditemuinya bisa jadi tahunan gitu. Dan melakukan hal ini pun, aku diterima maafkan, seringkali nggak bisa cuma sekali, kadang perlu berkali-kali dan bertahun-tahun, sampai akhirnya ya nggak tahu ya, tiba-tiba di entah tahun keberapa kok jadi biasa aja gitu rasanya gitu. Bahkan ketika orangnya pun masih melakukan hal yang sama dan masih sering banget ketemu, karena kita udah mau menjadi subjek gitu ya, kita udah mau nih ketika kita yang tadi bawa apel-apel tadi ya teh ya, apel busuknya tidak, gara-gara dia kan ngasih aku apa, padahal yang nerima siapa? Kan kita yang nerimanya juga gitu ya. Maka oh ya udah, kita ingetin kita emang yang perlu ngelepasin si apel-apelnya itu. Tapi kadang-kadang susah juga ya memaafkan. Iya teh, perlu bukan susah sih ya, kadang perlu waktu sih teh. Kalau susah mah ya minta aja kan sama Allah, ya Allah bantu aku maafkan gitu. Itu aja teh diulang-ulang aku juga teh, karena ngerasanya kayaknya aku nggak mampu deh maafin. Sampai bahkan kalau pemaafannya kita belajar sama Rasul ya teh ya, itu tuh bukan cuma memaafkan hatinya netral, tapi bahkan Rasul tuh melakukan belas kasih sama si pelaku gitu. Coba tiap hari diejek, dihina, terus satu hari orangnya nggak ngejek, kemana si fulan yang ini, oh lagi sakit, Rasul yang jengukin duluan pertama kali gitu teh. Itu tuh manusia macam apa gitu ya teh ya, yang pemaafannya tuh bahkan kita bisa memberi perlakuan baik sama si pelaku gitu. Dan tapi kalau saya ingat lagi, walaupun itu mungkin kita bisa bilang, iya itu Rasul mah Nabi gitu, walaupun diejek-ejek tetap berbuat baik, walaupun udah dihina, dilemparin batu sampai berdarah-darah, dan Rasul dan malaikat udah gemes banget lihat sampai, Rasul kalau engkau izinkan nih aku mau timpain aja lah si gunung gitu ya. Punten saya yang nge-freeze atau Teh Devi? Oh enggak, lancar Teh? Lancar. Oke. Lancar. Siap, terima kasih. Dan gunung mau ditimpain gitu ya, saya waktu kecil tuh pasti bilangnya, iya timpain aja biar tahu rasa tuh orang-orang kayak gitu. Nggak bener banget sih gitu, Rasul lempar-lemparin batu sampai berdarah gitu.
Tetapi Rasul bilang, enggak, jangan. Aku meminta aja sama Allah suatu hari dari kaum ini bakalan ada orang yang akan membela Islam gitu ya. Tapi kalau mungkin kita mikirnya, iya dia kan nabi bisa kayak gitu. Tapi kalau kita ingat lagi, Rasul juga manusia. Yang namanya manusia pasti punya emosi gitu ya, kayak nggak ada yang nggak punya emosi tuh ya mungkin ya kayak malaikat gitu ya. Defaultnya bager aja terus. Tapi kalau kita ingat lagi, oh iya ya, walaupun Nabi Muhammad itu adalah nabi, tapi dia juga sejatinya kan manusia. Yang mana kalau sedih, ya kayak gitu sedihnya. Kalau kalau apa kecewa ya kayak gitu kecewanya. Makanya di ayat-ayat Al-Quran juga sering diceritakan bahwa Rasul tuh udah berdakwah bertahun-tahun, tapi masih aja yang memeluk Islamnya sedikit, malah dibilangnya tukang sihir apa segala macam. Sedih, Rasulnya sedih sama kayak kita manusia ngerasain emosi-emosi itu. Maka menjadikan Rasul sebagai model gitu ya untuk pemaafan ini. Kalau buat saya tuh ya mengingatkan bahwa Rasul tuh juga manusia dan emang ya suri teladan teh betul-betul gitu karena beliau manusia juga. Oh gitu, sama kayak kita ngerasain ragam emosi. Kemudian ingatkan diri kita untuk berproses, berdamai dengan masa lalu. Mungkin itu waktunya adalah selama ini kita udah mengenangnya mungkin belasan tahun. Kita mungkin udah mengenangnya tahunan, bulanan gitu. Dan ya inginnya juga sih simsalabim gitu ya Teh ya. Inginnya juga simsalabim langsung selesai gitu. Tapi kalau langsung simsalabim nanti gitu ya unstable lagi, mudah-mudahan masih lancar. Maka dari itu ingatkan diri kita untuk terus berproses dan berproses dari peristiwa ini untuk menangkap makna apa ya gitu. Makna apa sih yang sebenarnya yang mau Allah ajarin ke saya? Allah tuh mau ngasih pesan apa dari peristiwa ini? Dan jujur saya pun juga perlu tahunan gitu. Kadang saya ngerasa udah damai kok dari peristiwa itu. Tapi nanti di tahun-tahun yang lain tuh masih kadang suka muncul mempertanyakan lagi kenapa begini, kenapa begitu. Tapi bahkan nanti jadi dapat pemaknaan yang lebih dalam lagi. Dan makna-makna itu sejatinya ya mengingatkan kita akan peran kita, mengingatkan akan ya Allah lah pencipta kita gitu yang ada di balik semua ini gitu. Saya jadi realize gitu bahwa oh yang saya ingin cari itu kok penghargaan manusia, saya ingin diterimanya sama manusia. Itu makna-makna yang apa yang ditemukan gitu setelahnya gitu. Oh ya aku tuh butuh dihargai ternyata ya gitu. Dan mencari penghargaan dari manusia tuh ternyata aku nggak dapet gitu. Aku tuh kurang baik apa sih gitu. Aku nggak pernah sekalipun niat jahat, nggak pernah sekalipun aku pengen nyusahin orang itu. Tapi kenapa orang itu kok nggak pernah apa ya nggak pernah berbuat baik juga ke aku misalnya gitu. Ingatkan diri kita untuk berproses karena yang Allah nilai nanti adalah bukan hasil, bukan damainya diri kita, bukan apa kita pemaafannya udah sempurna banget misalnya, tapi proses jatuh bangunnya kita. Dan saat berproses itu kita kembali mengadu lagi kepada Allah, kembali untuk terkoneksi dan berdialog dengan Allah kira-kiranya. Kemudian pasti apa ya, waktu memang tidak akan memulihkan, namun ketika kita sudah berniat memulihkan itu perlu waktu. Kemudian dalam berdamai dengan masa lalu juga kita perlu untuk membentuk diri kita menjadi pribadi yang tangguh dan welas asih. Karena masa lalu itu akan selalu kita lalui ya. Hari kemarin adalah masa lalu. Maka misal saat ini kita udah berdamai dengan masa lalu kita yang 10 tahun lalu misalnya. Sedangkan hari-hari itu terus berjalan. Ketika kita tidak membentuk diri kita menjadi pribadi tangguh dan ulas asih, maka ujung-ujungnya tiap hari bakalan jadi masa lalu yang tidak menyenangkan gitu untuk keesokan harinya gitu misalnya ya. Jadi berdamai dengan masa lalu itu
Tapi biasanya sih ketika kita udah menemukan maknanya, sedikit demi sedikit gitu kita sudah ada belief kita yang berbeda gitu, dan sudut pandang kita pun jadi berubah terhadap sesuatu, dan bisa jadi kita nggak mudah terluka lagi dengan hal yang sama. Namun sejatinya kehidupan kita akan selalu naik tingkat, yang namanya ujian itu selalu ada. Kalau kita nggak membentuk diri kita menjadi pribadi yang tangguh, nanti kita di setiap levelnya jadi terluka lagi, remed lagi, kan juga nggak nyaman ya rasanya ya. Tapi sih mengingatkan diri kita bahwa sejatinya kita itu tuh ujian tuh hal yang wajar banget, sehingga ketika kita nemuin lagi, kita ngeh bahwa itu hal yang normal, yang tinggal kita perlu kita memang perlu dialog lagi sama Allah, kita perlu untuk meningkatkan kualitas pribadi kita lagi gitu. Teh Devi, aku teh ngerasa agak pabaliet ini deg-degan. Kenapa deg-degan? Iya, ini ayah bundanya banyak yang belum kenal. Iya, mungkin nggak dibuka juga bunda-bundanya ya. Jadi Bu, ini ada pertanyaan apa nanti aja diberesin dulu atau nanti aja ya Teh diterusin, ini sedikit. Oke, sedikit lagi. Oke, berdamai dengan masa lalu. Tenang Bu. Berdamai dengan masa lalu itu Agatha, iya. Oke, berdamai dengan masa lalu itu. Nama anak. Oh gitu, iya. Ini kalau menurut aku pribadi ya Teh, ya berdamai dengan masa lalu itu ya mengingatkan kita untuk kembali berdialog dengan Allah, untuk kembali meminta ikhlas, untuk kembali kita ridho dengan ketetapannya Allah, kemudian kita bisa menerima diri kita dan nggak nyalahin orang lain atas apa yang terjadi dalam diri kita. Kemudian kita menemukan peran dan jalan hidup menjadi hambanya yang sejati. Kemudian aja ternyata mudah-mudahan nanti bisa kegalinya ditanya jawab ya, tadi tuh agak-agak dari kemerdepaannya. Ya, terima kasih Bu. Ini udah ada yang nanya, tapi sebelumnya mungkin ada yang mau open mic dulu sebelum saya bacakan yang ada di sini ya. Mangga, yang mau open mic, mangga boleh raise hand. Nggak ada ya? Oke, saya bacain aja ya Bu ya. Di sini pertanyaannya. Chat boleh. Yang pertama, Assalamualaikum Bu. Yang mana ya ini? Oh, ini di bawah. Ini. Assalamualaikum, sering niat berdamai Bu, tapi setiap ketemu atau bersinggungan dengan yang berhubungan dengan hal itu jadi teringat lagi dan emosi, marah dan benci akan muncul kembali. Bagaimana ya? Tuh. Nggak usah, langsung aja. Ini satu lagi ya. Masih dari Bu Ayu. Bu, apa ada emosi atau luka di masa lalu yang benar-benar nggak bisa sembuh atau dilupain? Mungkin itu dulu ya, Bu ya. Oke. Niat berdamai, oke. Niat berdamai, niat itu kan udah keren ya Teh ya, seenggaknya kita udah melangkah lah ya, udah ada satu langkahan awal gitu kan, kita mulai sadar, kita udah mulai ngeh, kita udah mulai tahu nih pentingnya untuk berdamai gitu. Cuman proses perlu dilakukan lagi selain itu adalah bagaimana kita mau meluangkan waktu kita dengan diri kita untuk mendengar suara hati kita gitu, yang mana itu kita ceritain, kita curhatin lagi sama Allah gitu.
ketika niatnya udah mantap, terus prosesnya juga udah dilakukan terus, sehingga setiap kita ketemu tuh, ya itu adalah mengingatkan diri kita, oh berarti aku masih belum berdamai, lakuin lagi prosesnya gitu aja terus menerus gitu. Teh Devi, aku tuh pernah nulisin di highlight story aku ya, yang judulnya saat masih ketemu sama orang yang nyebelin gitu. Mungkin teman-teman bisa ketawa-ketawa baca story itu gitu ya, kayak teman-teman pada komennya tuh, gue lucu-lucu aja sih ini, iyalah biar kita ketawa lah sekali-kali gitu ya. Yang mana buku yang orang nyebelin hasil, kan? Yang orang nyebelin. Iya, yang orang iya, highlightnya orang nyebelin. Itu tuh pengalaman, itu tuh juga kisah 8 tahun kok bisa nyeritain kayak gitu sambil ketawa-ketawa gitu ya Teh ya. Jadi tenang aja Teh, pasti perlu proses. Ketika kita muncul emosinya lagi gitu, kok kayak masih marah, masih benci, ya itu ada tanda untuk mengingatkan diri kita, oh iya diberesin lagi, kita doa lagi, ya Allah minta ikhlas, minta pemaafan, gitu aja terus diulang-ulang. Udah sih Teh, nggak ada rahasia khusus teknik macam-macam gitu, cuma ngomong gitu aja Teh, beneran. Karena kayak pernah nyoba belajar teknik macam-macam gitu ya Teh ya, ketika nggak melibatkannya Allah gitu Teh, oleng lagi ya. Bubu nge-freeze. Halo Bubu. Bubu, kayaknya jaringannya ini ya kurang bagus sinyalnya. Bentar ya. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya. Aku ya Bu. Bubunya keluar dulu ya. Oke, teman-teman yang mau bertanya boleh ditulis dulu ya sambil kita nunggu Bubu. Di sini juga udah banyak di chat ya pertanyaan-pertanyaan. Ada yang direct langsung. Nah, ini udah masuk lagi. Mangga Bu. Maaf tadi terlempar. Oh, ada nggak sih yang nggak bisa sembuh gini ya, atau nggak bisa dilupain? Jadi sebenarnya gini, kalau soal lupa tuh, semua kejadian yang kita indrai gitu, yang pernah kita lihat, dengar, rasa, raba itu pasti masuk ke memori kita. Cuman si pikiran kita tuh kan ada dua gitu ya Teh ya, pikiran sadar sama bawah sadar. Tadi syarat-syarat dulu. Nih, si pikiran sadar ini kan, pikiran kita kan kayak puncak gunung es gini ya, yang si pikiran sadar ini yang ada di puncaknya nih, yang cuma kecil ini pikiran bawah sadar. Nah, si pikiran sadar ini berguna untuk menyimpan hal-hal yang bersifatnya survival yang kita butuhkan saat ini. Sehingga peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang sekiranya nggak diperlukan kita di masa sekarang itu langsung disimpannya di sini, blep gitu ya. Langsung disimpannya di sini semua. Jadi nggak ada tuh yang namanya kita benar-benar lupa gitu. Kalaupun kita lupanya, sekarang kita lupa, di bawah sadar kita tuh masih ada. Wallahu alam, apakah mungkin nanti memori bawah sadar kita juga ada ingatan bahwa kita pernah bersaksi gitu ya di alam sebelum kita ditiupkan ruhnya gitu, bersaksi bahwa siapakah penciptamu gitu ya, sesungguhnya Allah gitu ya, wallahu alam gitu. Nah, jadi nggak ada sejatinya peristiwa yang benar-benar kita lupa gitu ya. Cuman kapasitas ingatan si memori sadar kita terbatas, jadi pasti di sini. Kalau Halo Bubu. Karena kadang-kadang apa ya, yang menyembuhkan Allah tuh ya Teh?
Nge-freeze lagi? Enggak? Ya sih tadi. Oh, tadi sempat ya. Rada hujan di sini. Ya, kita tuh punya Ya. Allah Asy-Syafi yang maha menyembuhkan gitu. Kalau Allah mah udah maha gitu ya, apa sih yang nggak bisa disembuhin gitu ibaratnya. Cuman emang yang namanya sakit hati kebayang sih ya teh rasanya teh nggak nyaman banget gitu, tapi yakinlah, percayalah bahwa ada Allah yang maha menyembuhkan gitu. Kalau kita ngandelinnya kekuatan diri kita sendiri, dan manusia mah terbatas, tapi kalau Allah mah tanpa batas. Maka perlu minta banget ya sama yang maha menyembuhkan. Gitu kira-kira teh. Selanjutnya apa nih teh? Selanjutnya ya, saya temenin nih Bubu. Supaya nggak ngerasa sendiri. Oke, ini ada, ini sebutin namanya atau enggak ya? Assalamualaikum, Bebas, nggak juga tanya, nggak apa-apa. saya sudah berdamai dengan masa lalu, justru dari pihak orang terdekat. Ini orang tua sampai sekarang masih belum benar-benar bisa melupakan kesalahan kita. Terkadang jika mereka emosi, mereka sering membahas hal ini. Makin sakit hati saya sampai di usia saya sekarang ini, orang tua saya masih belum percaya ke saya akan melakukan hal apapun itu. Harus gimana pendapat orang tua? Sudah apa nih? Sudah saya kemukakan, tapi tetap jika orang tua katakan tidak, saya harus menuruti maunya. Saya harus seperti apa sekarang? Itu Bu. Silakan Bu. Halo Bu. Sepertinya Ada ya segini sekarang nge-freeze nggak teh? iya nge-freeze. Oh. Sekarang gimana? Sekarang suaranya enggak sih? Masih. Suaranya enggak, cuma Oh iya, ya nggak gambar. apa-apa lah kalau. Oh iya, gambarnya berhenti ya. Nggak apa-apa Bu. Teh pertanyaannya teh rada panjang. Teh kalau intinya pertanyaannya apa tadi? Jadi tuh usia kita kan sekarang udah gede ya. Jadi mungkin lebih ke ini ya, apa-apa itu mungkin masih diatur sama orang tua gitu ya. Pendapat itu gimana orang tua, sedangkan apa ya namanya, ya ini tuh berdamai dengan orang terdekat ya, rata-rata kayak gitu ya. Jadi belum. Kalau apa? Jadi mereka kalau belum benar-benar memaafkan gitu. Kalau kata aku ya teh, kalau orang lain yang belum memaafkan kita sih nggak ada tanggung jawab teh, karena itu urusan dia dengan dirinya sendiri. Yang penting adalah apakah kita memaafkan diri kita sendiri dan juga memaafkan mereka. Kalau statusnya orang tua, saya percaya ya teh ya, insya Allah nggak ada orang tua yang berniat buruk gitu sama anak. Ada niat nggak sih pas anaknya lahir, ntar udah gede aku mau musuhan sama kamu gitu. Aku mau ngatur-ngatur hidup kamu gitu ya. Nggak ada, tapi ketika misalnya yang kita rasain hari ini adalah seperti itu, mungkin apakah ini pertanda gitu ya, apakah sebenarnya kita lagi dilatih untuk yang pertama, bahwa yang perlu kita cari mukanya itu sebenarnya cuma Allah aja, bukan orang tua. Tapi kita sendiri memang punya kewajiban sama orang tua. Kita bahkan nggak bisa membalas setetes air susunya ibu kita. Maka memang berlaku baik sama orang tua. Ya, penting banget gitu, penting banget. Sehingga ketika kita diaturnya itu, apa sih yang bikin kita menolak gitu, seakan kita nggak punya jati diri. Padahal balik lagi, orang tua nggak ada yang berniat ingin menyesatkan anaknya. Mungkin hal-hal yang orang tua maksudkan sebenarnya maksudnya beliau pasti untuk kebaikan kita kan ya, bukan untuk menjerumuskan biar kita kenapa-napa gitu. Maka
kita perlu apa istilahnya teh, rekonsiliasi teh. Maka perlu mereka teh masih orang tua kita juga, maka ngobrol aja gitu. Mungkin perlu ngobrol dari hati ke hati. Kita tulus minta maaf, mungkin kita pernah salah yang bikin orang tua kita sakit hati gitu. Tapi kalau ada orang gitu ibaratnya, misal ketemu Teh Devi gitu, Teh Devi maafin aku gitu, dulu aku pernah, sebutin aja dosa-dosa kita, akuin gitu, dulu aku tuh pernah berbuat ini gitu ya. Sampai nyusahin Teh Devi, sampai Teh Devi jadi harus begini-begini gitu. Saat itu mungkin karena keterbatasan aku yang belum paham berbuat kayak gitu. Orang tua mana sih yang nggak luluh gitu ya Teh ya, insya Allah gitu. Mudah-mudahan sambil kita terus doa juga, minta sama Allah dilembutkan hati orang tua kita. Ya. Gitu sih Teh, karena saya tuh cuma pernah bilang gini aja ya ke Bapak, terima kasih. Bapak itu dulu udah berjuang banget, berjuang banget untuk nyekolahin, sebutin aja jasa-jasa semua, walaupun kita ngerasanya perasaan bokap gue nggak gitu-gitu banget misalnya. Kalau kita bisa nemuin setitik aja gitu kebaikannya, disebutin, diungkapin depan orang tua kita gitu. Mereka teh gimana pun juga yang ngelahirin kita, yang membesarkan ya Teh, iya gitu. Nggak ada maaf gitu untuk kita, tapi misal pun mereka ternyata tetap nggak mau maafin, bukan urusan kita lagi, itu ya, urusan betul. Mereka sama diri mereka. Yang penting diri kita mah berbuat baik dan berbuat baik aja ke orang tua, biar nanti Allah yang membalas kesabaran kita ya, atas apa-apa yang kita lakukan gitu. Ketika kita sedih, wajar kok sedih, ya Allah sedih banget masih nggak diterima sama orang tua saya, ya Allah kecewa gitu, tapi ya Allah semoga engkau nggak kecewa sama aku gitu ya. Mereka belum menghargai aku, tapi semoga ya Allah apa yang aku lakukan berarti di matamu. Ya, gitu Teh kira-kiranya. Ya siap. Lanjut ya Bu ya, ini masih ada. Lanjut. Tapi sebelum yang di chat mungkin tadi kayaknya ada yang resen deh. Teh Bianing ya kayaknya. Oh iya, mangga. Kepijit Teh. Oh kepijit. Nggak apa-apa kok kalau mau nanya. Kangen ya ini. Nggak nanya Teh, cuman kepijit, tapi kangen sih ya. Iya, apa kabar Teh Di? Alhamdulillah sehat, maaf ya. Oh siap-siap. Lanjut aja. Ini ada juga nih pertanyaan, Bu, bagaimana membedakan antara kita sedang menerima emosi yang dirasa dan kita sedang mencari aman agar keadaan baik-baik saja? Dari Teh Mila ya. Cari aman Teh ngapain ya Teh maksudnya? Maksudnya dipendam. Kayaknya gini kali ya, kalau misalnya ini mungkin terjadi juga ya. Jadi misalnya kita tahu nih orang terdekat kita itu suka melakukan hal itu aja. Tapi ya jadi mungkin cari aman itu mungkin pemakluman kali ya gitu. Ya udahlah maklum, memang orangnya kayak gitu. Atau mungkin Teh Mila bisa opening maksudnya cari aman ini gimana ya Teh Mila? Nah ini ada kok orangnya ya. Teh Mila. Oh enggak. Mungkin seperti itu kali ya Bu ya, mungkin gambarannya mungkin memaklumi sesuatu yang ya mungkin dengan yang orang terdekat biasanya sih. Kalau saya sih mungkin yang saya tangkap itu kalau misalnya dia itu orang terdekat kita selalu melakukan hal yang sama lagi, terus kita ya kayak memaklumi gitu ya. Sebenarnya kita sih Teh yang paling tahu kita udah nerima apa belum. Sebenarnya simple, kita nerima emosi itu adalah kita tahu kok kita lagi ngerasain apa. Misalnya aku kecewa, kalau kita menerima ya udah kita bilang aja ke diri kita, oke, aku ngerasa kecewa sama perlakuannya gitu. Kalau cuma cari aman mungkin dipendem-pendem gitu, tahan udah sih cuman gini aja misalnya gitu ya. Itu kan artinya menolak ya. Dan biasanya kalau emosi itu ditolak, dia malah semakin bertahan gitu Teh. Jadi emosi itu kayak punya paradoksnya gini. Semakin ditolak, dia akan semakin bertahan, semakin
ingin dilupakan, dia malah semakin menetap gitu. Tapi ketika dia diterima dan diizinkan, maka dia akan pergi gitu. Karena emosi itu ya kayak apa ya? Ya karena spontan, alamiah, dan sifatnya hanya sementara, jadi nggak ada tuh orang marah sampai 24 jam, nggak bisa, pasti cuma sementara aja. Cuman, tadi ngomongin emosi belum selesai, karena emosi ini punya pesan terkait apa yang kita pikirkan, kita butuhkan, kita ingin lakukan, dan kita rasakan gitu ya. Maka ketika pesannya belum diambil sama kita, dia bakalan muncul lagi di peristiwa yang serupa gitu ya. Tapi ketika pesannya udah kita ambil, pesannya kita ambil dan terus kita terima, dia juga nanti nggak perlu muncul lagi dalam peristiwa yang sama. Mungkin muncul lagi di peristiwa yang lain gitu, karena mau ngasih pesan yang lain lagi. Gitu Teh, kira-kira Kak Harti tuh ya. Mbak Mila nanti mau konfirmasi boleh ya, nanti open mic aja. Bubu, kita kan sampai jam 17.30, tapi masih banyak pertanyaan nih, kita coba ini ya. Boleh. Ada lagi dari Teh Dini, Bubu, saya pernah ada masa lalu, sewaktu SMA, sekitar 2 tahun lalu, tiba-tiba ketemu sama orang itu di minimarket, setelah sekitar 17 tahun berlalu, dan orang itu seperti mengenali saya, padahal saya pakai cadar. Dia ngeliatin saya, di situ saya ada rasa takut, marah, ingin cepat-cepat pergi menjauh. Apakah itu tandanya saya masih memikul masa lalu yang buruk itu? Nah, nggak tahu tuh ya. Nggak tahu Teh. Tunggu, peristiwa itu tuh intinya nggak enak banget dan bikin kita masih keinget sampai sekarang, maksudnya gitu ya? Maksudnya gitu mungkin ya Teh. Jadi apakah ketika masih ingat hal itu, apakah itu tandanya kita masih menyimpan beban masa lalu itu gitu ya? Ya, dan ini tuh kan dia ketemu setelah padahal udah 17 tahun yang lalu. Udah lama banget. Udah lama banget gitu nggak ketemu gitu. Iya, mungkin emang perlu duduknya merenung sama diri sendiri Teh, karena emosi kita itu mau nyampein apa ya, emosi itu pesannya spesifik banget untuk diri kita. Mungkin kita memang perlu duduk hening sendiri untuk menelisik kembali sebenarnya saat itu kan ngerasain ya kita emosi takut, marah, itu tandanya apa ya, mau ngasih pesan apa ya, mungkin bukan masih memikul masa lalunya ya Teh ya, mungkin karena pesannya belum diambil jadi masih terbayang-bayang sampai sekarang. Emosi itu kan kayak panel mobil ya Teh Devi ya. Teh Devi mah jago nyetir nih, hafal kalau lambang suhu nyala kan overheat ya Teh, bahaya ya Teh kalau dilanjutin ya. Maka tandanya ya kudu berhenti dulu gitu, ngadem dulu. Nah, cek mesin dulu juga mungkin ya, nggak ngerti saya juga tuh ya. Nah, sama si emosi ini ketika muncul dia tuh mau ngasih tahu gitu, ada pesan sesuatu, cuman nggak kayak panel mobil yang kelihatan gitu ya indikatornya apa dan kita perlu ngapain gitu. Maka duduk diem, kita tanya sama diri kita di masa itu gitu ya, hai, panggil aja hai diri kita 17 tahun yang lalu masih SMA gitu. Saat itu mungkin kamu belum banyak ngerti tentang kehidupan, kita panggil tuh diri kita saat itu, emang waktu itu kamu apa sih yang dirasain waktu dilihatin sama orang itu, apa yang kamu pikirin sampai kamu ngerasa marah, kamu takut gitu. Siapa tahu, nggak tahu tuh nanti nemu apa, nggak tahu tuh Teh, spesifik banget tiap orang. Ya, ini mesti digali ya sebetulnya ya pertanyaan-pertanyaannya. Nggak bisa ini ya, bisa sebentar konsul. Oke, lanjut ya Bubu ya. Semoga masih penasaran ini Teh Dini, nanti bisa langsung hubungi Bubu. Bubu, kalau misal kita nih dari Teh Tika, Bubu, kalau misal kita pernah ditipu sama si A dan kita berusaha memaafkan, tapi ke depannya kan pasti jadi pelajaran nggak untuk nggak mau muamalah atau punya urusan sama si A. Apakah itu sudah memaafkan? Memaafkan itu bukan berarti kita tetap bisa memaafkan sekaligus juga bisa mengadili. Jadi kalau emang orang itu melanggar hukum perdata, kita tuh memaafkan itu intinya adalah kita ngelepasin rasa sakit
dalam diri kita. Jadi sebenarnya nggak ada urusannya sama orang lain ya Teh ya. Jadi karena pemaafan itu adalah kaitannya sama diri kita sendiri. Jadi ketika kita berniat memaafkan, bukan berarti kita jadi nggak bisa menuntut dia kerana hukum. Bisa kok, kita bisa tetap menuntut dia kerana hukum karena dia udah ngelanggar hukum, sekaligus juga memaafkan. Memaafkannya mah buat diri kita, bukan buat orang lain, bukan buat hadiah gitu. Oh keenakan banget nih dia dimaafin, nanti dia jadi nggak jerak dong gitu ya, masih melakukan hal yang sama. Nggak kayak gitu, memaafkan untuk diri kita soalnya, bukan untuk orang lain. Jadi misal kita ujungnya nggak mau muamalah atau punya urusan sama si A, ya wajar banget gitu, karena dia sudah menoreh. Dan ketika kita memaafkan juga bukan berarti kita jadi harus melakukan perdamaian, nggak harus. Sekaligus tidak perlu berdamai gitu. Misalnya kita mendeklarasikan gitu, atau karena aku sudah memaafkan, jadi aku harus bermuamalah lagi sama dia. Enggak juga kok, enggak harus gitu kok, selama emang kita juga masih bisa bermuamalah dengan yang lain gitu. Ya wajar aja ini dalam bentuk sih dendam misalnya, biar dia rugi gitu. Enggak mau deh aku urus lagi misalnya ya. Gitu kira-kira, Kak Harti nggak ya? Oke Bubu, terima kasih ya. Dan Kak Harti, ininya boleh kita bisa maafin orang tapi nggak berdamai sama dia. Jadi nggak berdamai dari artian di sini kita nggak ada urus. Baik. Misal teteh menuntut pun bukan berarti menuntut aku nggak menuntut bisa. Oke, iya. Iya Bubu. Halo Bubu. Nge-freeze lagi ya? Ya mungkin tadi penjelasannya. Ya, tadi ya, jadi bukan berarti dengan memaafkan kita, berarti boleh ya, maksudnya kita memaafkan, itu kan urusannya dengan hati kita, tapi kalau misalnya masalah muamalah, nggak mau lagi bermuamalah, itu kan masalah prinsip ya. Jadi mungkin saya juga misalnya tahu ya nih, karakter orang itu, misalnya ini karakternya tidak baik, tapi kita pernah berurusan sama orang itu. Tapi kalau misalnya tidak ingin berurusan lagi, kan itu beda soal ya. Bukan berarti kita tidak memaafkan apa yang pernah dia lakukan, tapi kita kayak bukan blacklist kali ya, apa ya, kayak ya udah cukup tahu kalau dia itu karakternya seperti itu dan tidak akan mengulangi lagi untuk bareng bermuamalah sama beliau gitu kali ya Bubu ya. Gitu. Kita lanjut. Jangankan penipuan ya Teh ya. Jangankan penipuan gitu ya. Misal kita dilayani sama yang osop satu yang ramah ceria, sama yang satu lagi misalnya kita ngerasanya rada jutek, kita kan pasti milih yang lebih ramah aja lah. Kita juga bebas memilih kok gitu. Ya betul. Gitu. Ya betul ya, itu mah hak kita ya untuk mendapatkan kenyamanan. Oke, lanjut ya Bubu ya. Pertanyaannya ada lagi nih, Bubu mau tanya, gimana kalau kita ngerasa sudah berdamai dengan masa lalu, tapi kok kadang tiba-tiba mimpiin peristiwa itu lagi? Apa keterkaitannya luka batin dengan mimpi? Gitu. Bukan ahli mimpi Teh, jadi saya nggak tahu. Karena saya bukan mimpi, jadi nggak tahu apakah ada keterkaitannya mimpi sama itu. Cuman yang emang kepikiran ya kita sadarin adalah kalau kita sampaikan ke bawah mimpi itu juga nggak nyaman, dia lagi gitu yang duduk ning menali dalam kita mimpi itu mau ngasih apakah tandanya aku belum punya penuh atau hal ada hal unfinished belum selesai sama dia, ternyata kita greget pengen
langsung kah, atau misal aku ketemu mama ya pesannya kok mencari jawaban ke dalam diri, kayaknya perlu didoain, mungkin perlu sama mama, mungkin jadi perlu banyak ngirim doa ya teh, kalau mimpi ya nyain lagi karena gitu teh. Oke, itu udah ya Bu Ibe ya. Lanjut ya Bu ya. Nih Bubu dari Tevina, Bubu memaafkan masa lalu apakah memang harus diingat dan ditulis? Bisa nggak ya kita meminta sama Allah untuk memaafkan semua masa lalu kita? Atau memang harus diingat dan ditulis satu-satu perasaan masa lalu tersebut? Ini nggak tahu gimana karakter orangnya. Kalau buat saya yang karakternya kayak gini, itu ternyata lukanya banyak banget gitu, yang perlu didamaikan tuh banyak banget, bahkan sampai usia saya 30-an tahun awal gitu, saya masih ingat betapa kejamnya supir angkot dulu di Bogor, pernah nggak ngembaliin uang waktu saya masih SMP gitu kan, itu lebay banget gitu ya, dan saya masih nginget, masih ke bawah gitu, nanti di akhirat mau ditagih uang kembalian, ya ampun si Bu kan nggak banget gitu ya si Bu, lebay pisan gitu, jadi kenalin karakter kita gitu kira-kiranya, kan mungkin nggak semua orang, si aku teh ya kalau emang mungkin peristiwa yang paling besar dulu aja kali, yang paling besar yang emang masih kita kerasa gitu, dan untuk yang lainnya ya aku juga banyak yang udah lupa juga ternyata ya Dev, cuma ya Allah apa sih yang apalagi sih yang perlu aku selesaikan, itu mah nanti dimunculin gening orang yang masih aku anggap menyebalkan, peristiwa yang aku anggap sakit gitu ya gitu Kak. Cuman kalau aku sih enaknya emang satu-satu, karena tipenya gitu ya, sama misal kakak aku kan ada 7, kakak yang ini nyebelinnya ini, kakak kedua nyebelinnya ini gitu, sampai segitunya, saking ya sih butuh banyak banget sih nyimpen yang kayak gitu Teh Vina kira-kira. Ya, semoga Minta menjawab sama ya. Allah boleh apa aja. Tapi memang Allah itu maha ini ya, mintalah semuanya sama Allah ya, mulai dari kita bisa mengikhlaskan, memaafkan, kemudian meminta kita juga dimaafkan atas segala kesalahan kita gitu. Lanjut ya Bubu ya, kita waktu lagi nih. Bubu mau tanya, jika tidak mau bertemu dengan seseorang atau menghindar, itu termasuk tidak bisa berdamai dengan masa lalu. Sebelumnya pernah terjadi hal yang menyakitkan dan mengecewakan dengan orang tersebut. Gitu. Mangga Bubu. Halo Bubu. Nge-freeze lagi ya? Istilahnya Bubu, apa masa itu kalau mama ya Bubu intinya itu nge-freeze ya? Iya, mungkin Bubu nggak usah buka video ya. Nggak usah ditutup videonya mungkin. Iya Teh, aku mah denger. Coba tutup video dulu. Biar ini ya? Tapi suara. Oh, oke Teh. Baik. Kalau Teh Devi mah aku denger. Oh iya, silakan Bu. Suaranya nggak putus-putus. Oke, apa? Lancar. Nggak, intinya berdamai sama masa lalu itu kan ikhlas dan juga memaafkan. Maka ketika kita menghindar, kita yang paling tahu gitu, apakah kita menghindar karena masih belum memaafkan, karena rasa sakitnya tuh masih kerasa banget, atau kita menghindar untuk melindungi diri kita sementara supaya nggak terluka dulu gitu. Karena aku juga termasuk yang ketika aku mau heal sama seseorang gitu ya, mau memaafkan dia, mau mengikhlaskan peristiwanya gitu, sementara misal di timeline di sosmed dia berseliweran terus, itu kan bikin keinget lagi gitu ya. Maka di mute dulu untuk sementara sampai perasaan aku membaik,
ya nggak apa-apa kita jaga jarak dulu gitu, tapi bukan berarti nanti kita jadi tukang bloker gitu, tukang bloker yang nggak maulah ketemu gitu, tapi ternyata kitanya belum melakukan pemaafan, tapi karena cuma sekedar menghindar aja. Maksudnya jangan sampai kayak gitu. Tetap pulihkan diri, maafkan itu kan kita ngelepasin luka-luka itu hingga akhirnya kita siap lagi untuk bisa ketemu gitu ya. Kecuali misal kayak kasus pelecehan ya Teh ya. Kalau kasus pelecehan aku pernah ngalamin juga, dan nggak mau ketemunya tuh bener-bener ya emang nggak perlu, dan emang nggak ada perlu apa-apa juga sih gitu. Kan ingat, memaafkan bukan berarti kita juga harus berdamai gitu ya, atau bukan berarti harus berdamai juga gitu ke dia ya. Dan jadi ada ya yang tadi ya aku cerita itu ya Teh, di sosmed udah aku mute, aku nggak lihat dia lagi, tapi karena aku ngerasa udah berproses, suatu hari aku coba kepoin lagi rasanya gimana. Oh ternyata masih ada rasa sakit sedikit, tapi seenggaknya udah berkurang. Oke, aku coba heal lagi, aku maafin lagi, coba mengikhlaskan lagi, hingga akhirnya setelah bertahun-tahun kemudian ngelihat lagi tuh, oh udah biasa rasanya. Alhamdulillah. Semoga ini ya bisa dicoba juga. Oke, Bubu, satu lagi sebelum kita tutup ya. Oke, dari baik. Tias. Bubu izin bertanya, bagaimana menghealing rasa bersalah, tidak bisa memaafkan diri sendiri dan tidak bisa meminta maaf. Yang kedua, bagaimana cara kita menerima emosi bila kita sudah mengenali emosi yang dirasa, kemudian apa yang kita lakukan? Tuh. Oke, yang pertama rasa bersalah gitu ya. Kalau saya sih ngingetin dirinya gini sih Teh. Jadi apakah seburuk itukah diri kita sampai tidak layak untuk dimaafkan? Sementara Allah aja Maha Pemaaf. Bahkan di hadis dikatakan, kalau engkau datang dengan dosa setinggi gunung, sebanyak buih di lautan, ataupun sebesar bumi, maka maaf Allah tuh pasti ada untuk kita gitu, selama bukan syirik. Maka apa sih yang kita lakuin gitu ya? Allah itu ibaratnya kalau Tuhan tuh yang suka-sukanya Allah lah mau apa gitu ya. Suka-sukanya Allah mau apa, dan Allah tuh Maha Pemaaf. Lalu kita siapa bisa-bisanya nggak mau ngasih maaf. Nah, itu yang kedua. Yang pertama tadi itu emang sebegitu buruknya kah diri kita, karena ketika hal itu sudah ditakdirkan harus terjadi, misalnya entah itu apa yang sudah kita lakukan, itu yakini aja, nggak tahu nih ya kasusnya apa ya Teh, rasa bersalahnya tentang apa, yakini aja memang saat itu sebenarnya itu adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan saat itu gitu, walaupun menurut kita itu tuh nggak baik gitu, karena mungkin keterbatasan pemahaman kita, karena saat itu hanya itu cara yang kita ketahui untuk melakukannya. Dan biasanya rasa bersalah ini sebenarnya punya kekuatan gitu, bisa dikonversi jadi kekuatan kita untuk ya sungguh-sungguh berubah gitu, sungguh-sungguh untuk melakukan hal yang kita inginkan gitu. Soalnya gini, karena kita akan sulit punya maaf untuk orang lain jika kita sulit punya maaf untuk diri kita sendiri. Kan kita hanya bisa memberi apa yang kita punya. Kalau kita aja nggak punya maaf untuk diri kita, akan sulit kita punya maaf untuk orang lain. Gitu kira-kiranya Teh. Jadi heal rasa bersalahnya, lagi-lagi duduk hening sendiri, menelisik ke dalam diri kita, akuin aja, aku ngerasa bersalah banget gara-gara ini, harusnya aku nggak ngelakuin itu, inginnya aku tuh saat itu aku melakukannya ini gitu ya. Keluarin aja semuanya, kenapa sih ya Allah aku dulu kayak gini, kok aku bodoh banget, misalnya kalau emang itu ada di pikiran kita, akuin aja dulu, hingga akhirnya kita ya Allah minta untuk bisa dibantu, diberikan kekuatan untuk menerima, diberikan kekuatan untuk memaafkan diri kita.
Jangan sampai kita mau nyaingin, jangan nyaingin Tuhan gitu ya. Ibaratnya gitu kan, Allah aja maha pemaaf, terus kita jadi mau lebih tinggi, gue sih nggak kasih maaf misalnya gitu ya. Gitu sih teh yang biasa kalau aku teh ngingetin dirinya teh gitu. Kemudian cara menerima emosi. Cara menerima emosi yang pertama, kita tahu dulu apa sih yang kita rasain. Kita kenali dulu emosinya apa, apakah marah, terus kemudian apa yang dilakukan. Nah, ini kan emosi ini ada yang energinya tinggi, ada yang energinya rendah. Kayak marah itu kan energinya gede ya, kalau emang kita ngerasanya perlu dialirkan gitu ya. Ngerasanya perlu dialirkan, mungkin ya alirin aja gitu. Alirin aja, mungkin saat ingat itu kita jadi kesel, pengen melakukan ini kan energinya gede gitu. Kalau saya bisa senangnya pakai sapu lidi ke kasur gitu, sekalian beres-beres kasur sih, dipukulin ke kasur, wow itu kan energinya keluar. Kalau ada yang punya samsak boleh sambil latihan samsak, kedebuk gitu, atau mau sambil nyikatin WC juga boleh, yang penting energinya keluar dulu aja gitu kan. Soalnya kalau energinya ditahan, energi itu kan nggak bisa dimusnahkan ya, cuma bisa dialih bentuk gitu ya, dialih bentuk, maka mesti dikeluarin dulu. Nanti kalau udah keluar, baru tuh dicari apa pesannya gitu. Jadi kalau kita udah ngenalin ini emosi apa, pesannya apa ya. Mungkin kalau emosi yang energinya rendah, mungkin kita jadinya kayaknya diem aja, atau atau kayak jadi mungkin apakah kita jadi ngerasanya linglung gitu ya, terus jadi kepikiran terus gitu ya. Biasanya kalau itu enaknya ditulis apa sih yang kita khawatirin, apa sih yang kita cemasin gitu. Karena ketika kita sudah mengeksternalisasikan itu di luar diri kita, biasanya kita bisa lebih objektif nih untuk memandang, oh ternyata si aku tuh gini-gini, kayaknya yang perlu aku lakuin tuh gini-gini gitu kira-kiranya teh. Jadi emosi ya gitu. Udah kebayang ya, kebayang. Semoga kebayang ya, Teh Tias masih ada di sini nggak? Ya, semoga menjawab ya, Teh Tias. Bu coba buka lagi Bu, kita foto sebentar nih, walaupun nggak ada yang buka ya. Coba Bu dibuka lagi Bu. Oke. Nah, Are. Ya betul Teh Tina ya. Poinnya menangkap apapun yang terjadi sebagai pesan dari Allah, betul. Alhamdulillah nih ternyata pada ada, hore. Aku udah pernah gini loh Teh, sampai nggak terimanya. Tapi kenapa sih Allah tidak menakdirkan itu gitu? Itu kan baik gitu. Iya baiknya hitungannya kita gitu ya. Tapi bukan itu yang mau Allah sampaikan, bukan itu yang mau Allah ajarin ke kita gitu. Jadi setiap masalah-masalah, peristiwa-peristiwa yang gak enak, jadikan aja sebagai ruang kita untuk bertumbuh gitu. Karena Maha Rahman dan Rahimnya Allah lah yang gini, kan kita ngerasanya Allah aku tuh nggak sanggup gitu, kenapa sih aku dapat peristiwa nggak enak kayak gini gitu ya. Tapi kadang di satu titik aku nemuin gini Teh, ya ampun, Allah aja Teh nggak nyerah, percaya kalau kita mampu gitu. Iya betul. Ya. Selama kita bersama Allah gitu, Allah aja Teh tahu kok kita mampu, Allah Teh nggak nyerah gitu. Kok bisa-bisanya aku nyerah duluan untuk nggak mau, nggak enak ngedapetin hal ini gitu Teh kira-kiranya. Allah ya Bu. Ya Allah, jazakallahu khair nih untuk ilmunya hari ini ya. Mudah-mudahan kita foto dulu, yang berkenan untuk dibuka kameranya mangga buat kenang-kenangan ya. Kan jadi saya juga ya, teman-teman. Halo Bu Tina nih. Assalamualaikum. Ketemunya di sini. Oh iya, rame ya, alhamdulillah ya. Kita foto dulu, ada 2 layer. Yang bisa dibuka kameranya boleh ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Disimpan dulu
Ayah Mam Erlin, Teh Vina, Teh Leo, ayo di sono, ada Ambu Adel, Teh Tias teh kelas berapa? 1 ya? Teh Senaya, Teh Senaya bacanya kuning Teh Senaya. Ya, layar yang kedua ya. Teh Dia Rodia asa pernah ketemu ya? Familiar wajahnya. Ya Teh Tina, Teh Umu Safa. Oke, Ambu, Bubu udah difoto ya? Udah. Oke, terima kasih nuhun ya. Teh Devi, teman-teman. Teh Devi, Iya. aku mohon maaf banget gitu ya. Mohon maaf banget kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang gak sesuai gitu karena keterbatasan dan kekurangan aku. Yang benar itu cuma dari Allah aja, yang salah dari sepenuhnya karena salahku sendiri gitu ya. Makasih, Mohon Bu. dimaafkan ya. Aku ngerasanya sore ini tuh agak oh iya bener kan Teh. Oh sering Teh pas toilet. Balikan Teh Devi. Iya kan, makanya kok wajahnya familiar. Ya, Masya Allah ya. Ternyata pas dibuka mah kan jadi oh iya ini. Suka ketemu, alhamdulillah. Jadi sambil reunian ya, yang biasa ketemu darat. Udah lama juga enggak ledet-ledetan. Ya mungkin teman-teman terima kasih banyak untuk hadir hari ini. Tadi sebetulnya banyaknya sampai 50, tapi mungkin ada satu dan lain hal pada lab. Karena udah sore juga, mungkin itu aja sharing santai dari keluarga HS Kifayatul Athhar. Nantikan minggu depan, semoga ada yang ini ya, semoga ada yang Zoom lagi. Kalau misalnya ada, nanti insya Allah akan di-share lagi ya. Itu aja. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Oke, sampai jumpa di sharing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hatur nuhun, jazakumullah khair Bunda dan Bubu. Amin. Sama-sama.